Saya Cap angkatan ke-14 BLCAP yang ke-5. Nama saya Kristianto Cuandadi Putra. Biasa teman-teman panggil nama saya dengan sebutan Kris. Saya adalah alumni khusus evangelisasi pribadi angkatan ke-15 di Gereja Hati Santa Perawan Maria Tabernoda, Paroki Tangerang. BLCAP angkatan ke-5. Saya Angela Yuli, saya angkatan CAP yang ke-13, BLCAP ke-5. Nama saya Yosefa Suarningsih. Saya dari lingkungan Santo Maria Vianney, alamatnya di Kebonana. Saya wilayah dari wilayah Bio 10. Dan ini saya CAP tahun angkatan ke-15. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Jiraluo. Saya mengikuti CAP angkatan 14 di Paroki Anti Santa Perawan Maria Tabernoda, Tangerang. Saya dari Paroki Santo Gregory Agung, Kutabumi, dari lingkungan Santo Efrem, wilayah Paulus. Dan kemudian setelah ikut CAP angkatan 14 sebagai peserta, saya langsung mengikuti tahap berikutnya yaitu BLCAP di angkatan 4. Dan saya begitu bagus sekali, boleh dikatakan di situ bisa kita juga bertumbuh untuk berubah. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih ke teman-teman panitia yang terdahulu yang bisa mengajak saya dan bisa memotivasi saya untuk bisa menjadi peserta. Yang awalnya pun juga saya merasa tidak ada artinya, biasa-biasa aja gitu, tapi ternyata luar biasa. Selamat siang, saya Pak Yono dari Teluk Naga. Saya CAP angkatan ke-15, BLCAP angkatan ke-5. Ya, halo, selamat malam. Saya dengan Cecilia Santi Wijaya. Saya dari lingkungan Maria Mater Dei, Stasi Maria Immaculata, Teluk Naga, Tangerang. Saya CAP angkatan ke-15 dari Gereja Hati Santa Perawan Maria Tabernoda, Tangerang. BLCAP-nya saya angkatan ke-5. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Lingling. Saya dari lingkungan Pontianus, wilayah Soter. Saya ikut CAP angkatan ke-14, BLCAP ke-5. Nama saya Siska Wijaya. Saya berdomisili di Banjarwijaya, lingkungan Paulinus. Saya CAP angkatan 14, habis dari CAP langsung ke BLCAP angkatan ke-5. Ikut BLCAP itu kebersamaan. Setelah kita berjuang di panitia CAP 15 dan kita sepakat untuk selesai kepanitiaan, kita sepakat rame-rame untuk lanjut ke BLCAP yang ke-5. BLCAP merupakan suatu bentuk kesinambungan dalam rangka pewartaan kabar gembira bagi seluruh umat manusia, serta proses pembelajaran kedewasaan iman tak pernah berhenti menuju pertobatan sejati. Nah, turning point itulah yang mendorong saya untuk ikut BLCAP. Asik banget, katanya lebih asik dari gitu kan, nggak ada remedi, terus hanya sharing-sharing dan kerja, boleh dibilang sih sharing antar kelompok. Jadi semuanya itu kayak mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Dan saya lanjut BLCAP karena saya merasa tertarik aja. Jadi kesan pertamanya dari CAP itu seperti sama yang dirasakan kayak berkobar-kobar. Jadi ada semangat di situ. Jadi lebih mengenal lagi gitu. Jadi sejauh mana kita bisa menimba ilmu dari apa yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan tuh bicara, kan kita harus tahu sapaan Tuhan tuh seperti apa. Kadang seperti hembusan angin yang kadang kita nggak ngerti. Nah, ini mungkin jalannya. Jadi kalau udah ketemu jalan, kita mengenal Yesus, jadi kayak ada kerinduan. Jadi oh ya udah deh, apalagi teman-teman juga sama angkatan itu banyak, jadi kita semangat di situ. Kita itu kalau sudah ikut CAP itu kita ngerasa gini, kalau misalnya di gereja itu bukan sekedar ikut misa, saya udah, tapi di sini kita jauh lebih banyak teman, kemudian ada komunitas lain, jadi kita juga bisa tahu, oh ternyata di gereja tuh ada komunitas ini, komunitas itu gitu kan. Terus tadinya kita asing dengan orang-orang gereja, paling kan kalau ya ketemu di gereja paling udah gitu ya. Dengan kenal kita bisa saling tegur sapa, sekarang ikut kegiatan apa nih. Jadi kita banyaklah tukar pikiran dengan yang tadinya nggak kenal, jadi kenal dari kegiatan yang yang lainnya. Jadi oh ya yuk ikut ini KS atau apa gitu. Jadi itu kita saling menguatkan, saling mendorong. Itu yang BLCAP ini
dapat menyembuhkan luka batin gitu. Jadi segala permasalahan kita, kalau kita benar menyerahkan kepada Tuhan, memang iya Pak, itu membuat kita ya udahlah berserah aja kepada Tuhan. Masa iya, semua juga pasti ada waktunya. Nah, tidak secepat kilat itu apa artinya Tuhan itu mungkin lewat jalan lain kita bisa memahami orang lain. Ya walaupun sedikit banyak, mungkin dalam keluarga juga belum sepenuhnya ya artinya kita rasakan dari dampak BLCAP. Namun di sini Tuhan suka membukakan. Nah, kita juga merasa peka terhadap apa yang sebenarnya Tuhan itu sudah kasih ke kita. Nah, bagaimana tinggal kita cara bersyukurnya. Untuk BLCAP, karena saya mendapatkan di CAP ini, boleh saya katakan saya masih merasa belum puas, mau ingin kelanjutannya. Tapi memang melalui BLCAP adalah sebuah kelanjutan. Itulah menjadi motivasi saya. Jadi makanya begitu selesai CAP waktu itu, langsung selesai retus di CAP, langsung ikut BLCAP. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang boleh dikatakan wah ini kesempatan yang baik kali yang tidak boleh disia-siakan. Benar-benar merasa haus dan lapar dengan firman-firman Tuhan, dengan teman-teman yang bisa saling menguatkan, yang bisa membuat kita pemahaman bahwa masalah-masalah yang kita hadapi ini ternyata bukan kita sendirian. Orang-orang teman-teman kita juga memiliki hal yang sama. Itu sangat menguatkan. Dan dengan sharing-sharing teman-teman juga, itu akan makin membuat kita semakin kuat bahwa ya memang kita itu seperti ini apa adanya kehidupan, dan kita harus tetap kuat bertumbuh di dalam iman melalui harapan kita kepada Tuhan dan juga melalui pengajaran-pengajaran yang kita terima dari gereja gitu, khususnya melalui CAP dan BLCAP ini. BLCAP dengan CAP kan tentunya kaitan ya. Jadi kalau ditanya apa yang mendorong, tentunya saya sudah ikut CAP duluan. Kalau ikut CAP dulu kan motivasinya pertama karena ada yang ngajak, itu motivasi awal. Kemudian menjadi motivasi dan 1 kali 2 kali pertemuan jadi semacam kerinduan. Jadi motivasi kemudian menjadi berubah tuh. Saya pengen mengenal lebih jauh ada apa yang di CAP. Nah, semakin ikutin CAP itu kemudian ternyata banyak hal yang saya dapatkan yang dulunya saya Katolik, yang saya pikir dengan berbaik dengan tetangga, dengan keluarga, dengan rajin ke gereja, dengan berdoa itu sudah menjadi standar orang baik. Ketika ikut CAP ternyata masih jauh dari baik. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya BLCAP ya tentunya lebih jauh ingin mengenal bagaimana menjadi orang Katolik yang baik. Evangelisasi itu kan mewartakan kebaikan Tuhan ya. Di BLCAP saya ingin belajar lebih jauh tentang bagaimana mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang mendorong saya ikut BLCAP itu sebenarnya kerinduan, bukan karena diajak oleh teman atau siapa, enggak. Saya kerinduan. Kenapa saya ikut CAP? Karena iman Katolik saya itu tertidur selama 20 tahun. Jadi selama kurun waktu 20 tahun itu saya itu mengalami yang namanya kering secara hati. Kalau seperti perumpamaan itu seperti perumpamaan anak yang hilang. Jadi saya keluar, ya saya seperti perumpamaan anak yang hilang. Nah begitu saya masuk CAP, itu saya seperti anak yang hilang kembali. Jadi apapun yang disediakan oleh Bapak, itu saya nikmati gitu loh. Itu namanya kerinduan. Nah, jadi di CAP itu benar-benar membangkitkan, mengobarkan kembali ya. Api yang padam itu kobar kembali. Nah dari situ setelah lulus CAP itu ada satu keinginan untuk terus-menerus berrelasi, mencari terus. Jadi saya lanjut ke BLCAP, bukannya karena ikut-ikutan, tapi karena saya punya kerinduan. Itu yang kenapa saya mengikuti BLCAP. Ingin ada perbaruan dalam diri saya ya, agar saya bisa lebih baik, lebih sabar, saling menolong, memaafkan. Pertama kali saya ikut CAP itu, saya diajak sama teman di lingkungan. Saya juga nggak ngerti kenapa harus masuk CAP itu, saya belum ngerti apa itu CAP. Akhirnya saya diajak, saya ikut. Juga saya nggak tahu itu seperti apa. Yang ingin dicapai tentu semakin lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, lebih mengutamakan kehendaknya, nggak ego kita sebagai anak-anaknya, kita nggak ego, kita akan paham apa sih yang Tuhan mau ukir di depan kita. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, melingkupi perubahan sikap dan perilaku. Lebih mengenal, lebih dekat dengan Tuhan ya, tentunya kita semakin mengerti apa yang Tuhan firmankan,
dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang ingin dicapai sih ya semuanya yang baik-baik ya. Tapi kita kan nggak bisa lepas, nggak bisa lah kita ngandelin kekuatan kita. Jadi semuanya itu harus kita imbangin. Walaupun kita sudah usaha, jerih payah, doa maupun usaha, tapi tidak sepenuhnya bahwa permasalahan itu lalu dijawab Tuhan hari itu juga. Kadang Tuhan kasih kemurahan atau jalan lain, sehingga kadang-kadang kita sebagai manusia itu kurang menyadari sih apakah ini sebenarnya hukuman ataukah ini sebenarnya sapaan Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadanya. Nah di situ kita harus jeli memilahnya. Nah kalau hasil yang dicapai tentu saja ada yang khususnya untuk diri saya sendiri dulu ya. Mungkin kalau pencapaian secara pendidikan yang kita ikuti dalam kursus itu ya kurang lebih seperti itu, tapi ada yang lebih mengena yang untuk diri sendiri. Satu, dengan itu saya mendapatkan sebuah ketenangan, saya mendapatkan sebuah belajar untuk menahan diri, dan kita juga merasakan bahwa sungguh-sungguh Roh Kudus itu berkarya di dalam hati, jiwa, dan pikiran kita. Mungkin kalau sebelumnya kita hanya merasakan bahwa dengan kehebatan kita sendiri, tapi ternyata itu hanya sia-sia. Tidak ada sukacitanya. Sukacita itulah yang kita peroleh, yang saya peroleh melalui pengajaran yang saya ikuti di BLCAP. Saya merasa itu luar biasa. Tuhan bisa menuntun saya ya dengan hanya sesederhana itu. Kok biasa-biasa aja, tapi kok faedahnya itu sangat besar sekali. Dan bukan merupakan sebuah kondisi yang secara konsisten dengan selesai kita itu udah berarti selesai itu. Enggak. Kita harus kembangkan terus. Kembangkan dalam hal kita haus dan semakin lapar dengan firman-firman itu. Kita cas terus. Tapi membangun dasarnya itulah melalui pengajaran-pengajaran ini yang kita terima tadi. Melalui CAP punya di BLCAP ini. Dan sangat saya bersyukur sekali saya bisa mendapatkan faedah yang sangat positif sekali dan tidak sia-sia. Saya buang waktu untuk itu. Hasil yang ingin dicapai tentunya sebetulnya setiap orang pengen berubah menjadi lebih baik, dan antara lain dengan mengikuti BLCAP ada sesuatu yang berubah dalam diri saya, terutama bagaimana mendalami iman saya, bagaimana saya belajar mengenal Allah lebih jauh, dan kemudian bagaimana saya bisa bercerita tentang kebaikan-kebaikan kepada orang-orang sekitar saya, bagaimana kemudian hidup saya menjadi orang yang baru. Keinginan untuk membentuk diri menjadi lebih baik dengan ikut CAP lalu dilanjutkan ke BLCAP, pertama-tama banyak sekali yang didapat. Lain ilmu-ilmu, bonusnya itu kita dapat persahabatan dengan teman-teman yang satu visi, yang satu misi, yang punya kerinduan yang sama. Itu yang terpenting. Hasil yang ingin didapat itu yaitu kita lebih bersekutu, lebih berelasi, lebih mendekatkan diri, lebih mencari arah yang lebih baik. Banyak sukacita di sana ya. Kita selalu, kayaknya setiap ketemu itu kita selalu bahagia, selalu ketemu, selalu penuh tawa gitu kan. Jadi apapun yang dibawa ke pembicaranya juga expert di bidangnya ya, terutama membantu pembentukan kita gitu kan. Para peserta itu paling tidak membentuk kita menjadi much better lah gitu kan, membentuk kita menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk berelasi dengan Tuhan. Waktu itu saya mentargetkan saya pengen rajin baca kitab suci, karena selama ini tuh saya hampir tidak pernah baca kitab suci. Nah waktu di CAP itu kan kita diharuskan rajin membaca ayat-ayat gitu ya. Nah di situ saya baru ada buka-buka. Setelah saya ikut CAP itu boring sih ya. Pertama, kedua kali pelajaran itu boring. Tapi sesudah selanjutnya itu ternyata rasanya enak banget gitu. Enaknya kenapa? Di wawasan kita jadi luas, kedekatan kita dengan Tuhan Yesus seperti apa gitu. Setelah itu waktu dalam pelajaran CAP itu kan ada lanjutan tuh BLCAP. Kan ada temen yang satu CAP kita, mereka udah langsung lanjut ke BLCAP. Aku tanya lanjutannya dari CAP itu BLCAP apa sih? Aku bilang seperti apa? Terus temen tuh kasih tahu, oh begini gini. Oh gitu ya. Tapi saya tertarik karena di CAP itu saya udah merasa suka ya dengan CAP itu. Tercapai. Jadi tiap di kehidupan saya sehari-hari, misalnya terjadi hal kecil yang menyenangkan ataupun yang kurang menyenangkan, itu selalu saya berpikir apa sih yang Tuhan mau gitu dari saya, dan selalu ada hubungannya. Dan saya percaya apa yang kita alami di kehidupan kita ini, Tuhan itu udah merencanakan yang terbaik buat kita. Lebih bisa melihatlah kehendak Tuhan buat kita apa gitu.
Yang paling jelas dan nyata di dalam kehidupan saya itu adanya perubahan sikap saat saya mengendarai kendaraan. Di mana yang awalnya saya ini termasuk salah seorang yang cepat terpancing emosinya jika ada kendaraan yang melewati kendaraan saya dengan ugal-ugalan. Itu biasa saya kejar itu, Pak. Sehingga kadang-kala terjadi kebut-kebutan. Sekarang malah saya kalau ada seseorang seperti itu, ya saya mendoakan agar mereka selamat di dalam mengendarai kendaraannya. Itu ada beberapa hal yang saya dapatkan dari BLCAP ya. Memang ya setelah BLCAP ini sangat membantu kita menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan. Maksudnya ya kita lebih dekat lah dan kita bisa merasakan dan rasanya memang Tuhan itu sungguh baik gitu. Dia ada untuk kita. Nah, kita dijadikan sebagai pribadi yang lebih baik. Setelah ikut BLCAP itu saya merasakan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih rendah hati ya, dimana kita diajarkan untuk tidak menghakimi ya, ada pengampunan ya, jadi apapun mungkin kita merasa kita telah diperlakukan kurang baik ya, ataupun kita menghadapi satu hal yang membuat kita itu sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain. Nah di situ kita dimampukan, jadi kita bisa saya merasa saya lebih jadi manusia yang lebih bijak, lebih rendah hati dan mampu mengampuni kesalahan orang lain. Ada yang belum berhasil, ada juga yang sudah saya rasakan. Kalau saya mau cerita sharing tentang yang sudah saya rasakan, mungkin kisah ya. Jadi waktu itu kan memang ada selisih paham dengan kita namanya bertetangga. Nah waktu itu kan sepertinya kita juga merasa takut ya, takut mau bertegur sapa dia, takut. Jadi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan bahwa yang mau terjadi terjadilah. Jadi kita mudah memang doa Bapa kami ampunilah gitu ya. Cuman kita sulit sekali melaksanakannya. Itu saya rasakan. Tapi yang kalau kita membuka hati, kalau Tuhan izinkan kami mau berdamai Tuhan. Tapi ternyata pas saya BLCAP itu ya, itu ternyata entah dengan cara yang kecil itu bisa ada perantaranya di situ. Ada perantara sehingga tanpa sengaja itu kita kayak tatap muka langsung kaget, kita nggak tahu mau harus bilang apa. Ternyata di situ Tuhan menunjukkan jalan bahwa ini loh awalnya kalian bertegur sapa, sehingga tanpa diduga-duga yang dengan kaget tadi itu akhirnya ya udah, yang tadinya kita udah pikirannya udah setinggi gitu, jadi kita langsung anjlok gitu. Ya Allah Tuhan, inikah rencanamu gitu. Artinya saat itu juga mereka minta maaf, sehingga ya sudah, kalau memang dia minta maaf kenapa kita juga enggak gitu. Mungkin ini awalnya. Dari kejadian itu sampai sekarang kita sudah biasa hidup rukun lagi, saling tegur sapa. Kalau ya jadi ada yang sakit juga saling menyapa. Jadi puji Tuhan itu jalannya ada aja kalau kita membuka. Nah itu kita yakin dan percaya bahwa itulah rencana Tuhan. Pada saat selesai BLCAP itu kita merasakan perubahan dalam jiwa, apalagi setelah mengikuti Rectus ya, itu sangat luar biasa gitu. Dan di saat itu juga kita menginginkan, biar Roh Kudus itu, kita merasakan keberadaan Roh Kudus itu sesungguhnya ada. Tapi makin hari kita juga namanya manusia lemah ya. Roh Kudus itu juga lemah. Benar yang dikatakan di kitab suci itu ya. Pada saat kita menjauh dari Tuhan, dari Roh Kudus, dia juga akan menjauh. Jadi seolah-olah kembali lagi kita ke hal-hal yang duniawi kita. Ternyata tadinya indah, damai, tapi ternyata yang dihadapi di luar banyak lagi masalah gitu ya. Tapi kita harus rindu dengan wadah yang kotor itu dari awal, istilahnya udah bersih, udah diserami dengan Roh Kudus. Kita akan ingat bahwa dulu ya ada yang bagus-bagus ini, ada yang keindahan, ada yang sukacitanya dulu nih. Di mana? Kita bangun lagi, kita harus bertumbuh. Bukan selesai itu udah selesai, enggak. Kita harus bertumbuh dengan tekun membaca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan sehari-hari, belajar juga dalam doa, dalam arti bukan sekedar doa tapi tekun. Dalam ibadat Ekaristi pun juga dapat mungkin kita harus tekun, karena melalui pengajaran, melalui mendengarkan firman Tuhan sehari-hari, melalui doa-doa, itu sebenarnya suplemen yang kita butuhkan sebenarnya. Dan di Ekaristi, misa Ekaristi itu adalah sebenarnya makanan pokok, tapi kita juga
juga butuh suplemen. Jadi memang butuh proses. Saya menyadari bahwa dalam hati saya Tuhan berbicara. Saya bisa mendengar apa yang katakan Tuhan. Itu tidak sekedar mengikuti satu kali, tapi berkelanjutan secara kontinu. Mau santai ya, udah penuh sukacita, ya kan? Dengan sukacita, masalah-masalah kita hadapi, kita bisa tenang. Bisa kita kondisikan itu, belajar untuk berserah. Selama ini kan kita hanya menghadapi masalah-masalah itu kita sendiri. Padahal bukan suatu pemecahan masalah, tapi kita pasrahkan kepada Tuhan. Itu kita akan dikuatkan. Kemampuan itulah sebenarnya yang sesungguhnya berserah kepada Tuhan dengan fondasi iman yang kita miliki dan sudah dibentuk, sudah mulai bertumbuh melalui ajaran di Belcap ini. Disitulah kita bisa dimampukan untuk dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita selalu punya pengharapan besar bahwa lebih dekat dengan Tuhan itu bukan hal yang sia-sia. Kalau pemikiran awal kita sebelum ikut pengajaran di CAP dan BLCAP ini, percuma juga. Pengennya mau instan ya. Sesuatu itu kayaknya mau dijawab sama Tuhan. Tapi sekarang enggak. Butuh kesabaran. Seumpama kita memiliki, setiap keluarga kan memiliki anak nih. Anak dia pasti disayang. Misalkan nih keluarga ini memiliki berlimpah berkat. Pada saat anak ini misalnya mau pergi katakanlah menuntut suatu pendidikan jauh, dia meminta ke kita, pokoknya jatah saya kebutuhan untuk selama 1 tahun ini sekaligus. Karena saking sayangnya kita curahkan ke dia. Kira-kira dalam 1 tahun mungkin dia akan bersenang-senang dengan bekal yang telah kita berikan ke dia. Dia akan melupakan kita. Bisa dia melupakan kita. Ya, tapi sebagai orang tua yang bijaksana, kita memberikan ini cukup jatah dulu 1 minggu atau 1 bulan. Nanti kita tunggu pada waktunya untuk bulan berikutnya dia butuh. Dia pasti cari kita. Dia harus mungkin bersikap sopan mengambil hati kita. Saya rasa Tuhan itu seperti itu sebenarnya. Tuhan itu sangat bijak karena dia sangat sayang. Jangan sampai kita tersesat. Jadi kenapa tidak langsung dijawab apa yang kita mohon itu? Dia lebih memberikan kepada kita bahwa kita nggak sendiri. Tuhan selalu ada dalam masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, dan hati kita dibesar, menggebu-gebu, dan sukacitanya juga makin dibesar-besarkan di dalam semangat jiwa kita. Itu karena Tuhan sungguh ada. Kita akan merasakan itu sendiri kalau memang mau bertumbuh, selalu bertumbuh dan terus bertumbuh sampai pada masa hayat hidup kita. Tidak hanya sementara udah mengikuti ini udah selesai, udah enggak ini lagi, udah dianggap udah lulus, udah dapat sertifikat, enggak, ulang lagi, cas lagi, harus dicas terus. Kalau tercapai atau tidak, saya pikir ini sebuah proses ya. Jadi saya tidak akan katakan bahwa target saya terpenuhi dengan mengikuti BLF ini, tetapi bahwa penting bagi saya dengan ikut CAP dan BLCAP ini membuat saya itu berani untuk mengambil keputusan dalam ikut terlibat dalam pelayanan. Jadi kalau misalnya ya 5 tahun atau 7 tahun yang lalu saya ditawarin untuk jadi prodiakon, wah nggak mungkin, saya itu nanti dulu dari pikiran saya. Tapi kemudian ketika saya sudah selesai ikut BLCAP, tawaran itu ditawarkan kembali, tidak saya tolak lagi, saya bilang iya. Ya, saya pikir itu pengaruh dari bagaimana saya mengikuti CAP dan BLCAP. Kemudian saya berani ikut berkomunitas. Jadi pelayanan di Karya Jumpu. Jadi rasa sukacita yang sulit dijelaskan. Sukacita yang dulu saya tidak pernah miliki sebelum saya ikut CAP dan BLCAP. Sekarang dengan sesudahnya CAP dan BLCAP banyak sekali yang berubah. Saya bisa merasakan bagaimana rasanya itu dipeluk Tuhan. Jadi menangis terus doa itu Tuhan memeluk saya. Luar seperti biasa. itu. Pencapaian masing-masing pribadi kan pasti berbeda satu dengan yang lain ya. Kalau saya merasa cukup dibentuk seperti itu. Kita ambil contoh ya. Kalau dulu sebelum saya bangun atau sebelum saya kembali ke komunitas untuk berdoa aja belum tentu sehari sekali atau seminggu sekali doa ya. Kita anggaplah doa rosario gitu kan. Semoga saya tidak meninggalkan ya. Semoga saya selalu tetap mencari dan tetap mau berrelasi. Perubahan yaitu saya bisa lebih intens doa rosario. Saya ikut komunitas yang cukup mengisi hati. Masuknya salah satunya CV. Terus sekarang juga ikut PLKS sama Bro Jeffrey, ambil 6 semester. Ya mudah-mudahan selalu dilancarkan ya, kita relasi kita kan semakin kita mencari, semakin banyak hal yang kita dapatkan. Ya semakin ngebentuk diri kita, semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu kan saya lihat ada tindak lanjut dari CAP di BLCAP. Nah saya pikir kenapa enggak kita ikut aja supaya ada tindak lanjutnya, supaya lagi lebih mendalam kita ikuti, jadi lebih banyak yang kita terima ajaran-ajaran Kristus.
saya lebih bisa menghayati ya waktu di CAP itu, misal kita belum ada yang kita terima di BLCAP, kita sudah mendapatkan yang saya cari itu tentang kasih Kristus, tentang saling menyayangi, saling mengasihi pada sesama gitu. Kan saya orangnya kan masa bodoh amat gitu, terus ya ditek juga, dendam juga. Waktu itu saya memang ada luka batin, terus waktu reset saya keluarin semuanya, rasanya plong sih orang, jadi udah nggak ada luka batin lagi sih, enak, udah legaan gitu. Itu yang saya rasakan ikut BLCAP itu sangat berguna deh. Saya sharing deh tentang dendam dan keegoisan. Kan dulu kan saya bilang saya tuh orangnya agak pendendam gitu ya, agak emosian juga kan. Lalu setelah saya ikut BLCAP, saya kan ada sedikit masalah dengan ipar saya. Beberapa tahun kita tidak ngomong gitu ya, merasa sama saya lebih tua, saya kenapa enggak, lu aja minta maaf gitu kan. Terus itu saya bilang nggak bisa begini terus dong, saya kan dengan mami saya, mungkin kesel sama saya kali gitu ya. Begitu saya setelah ikut CAP, terus baru saya bilang kenapa enggak gua maafin dia. Cuma dong lu kalau ngikut udah CAP, udah BLCAP masih seperti itu sifatnya, kan lu ngikut itu kan karena memang pengen mencari damaian, dendam ya gitu. Ya udah, akhirnya saya ngalahin, saya datang ke rumah dia, saya ngobrol, kita ngomong seperti biasanya, seperti tidak ada masalah. Nah sudah dari itu dia masih itulah orangnya, masih dingin gitu, masih cuek-cuek, sabar ya. Terus sudah beberapa minggu kemudian kan mau Cynthia ya, ternyata dia yang setelah 3 tahunan tidak datang, dia datang ke rumah saya. Begitu kan lah, kan ada hasilnya kan, mengalah untuk kebaikan, lumayan gitu ya. Saya bilang dia udah, kalau gitu dendam tuh nggak bagus. Tadinya saya berdoanya jarang, gitu, lingkungan juga ya sekali-sekali dah gitu ya. Jadi setelah saya ikut CAP, saya rajin berdoa. Pokoknya banyak deh perubahan itu. Setelah saya selesai ikut CAP, lanjut ke BLCAP, di situ lebih luar biasa gitu dari di CAP. Maksudnya luka batin ya waktu itu ya. Kita nih manusia punya luka batin pasti. Di situ aku ikut di BLCAP, di situ jauh luar biasa. Di situ saya merasakan, aduh betapa bagusnya saya masuk seperti ini gitu. Benar, Tuhan udah kasih jalan buat saya nih, lu harus ikut ini begini gini. Di situ perubahan saya semakin banyak lagi. Saya bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, terus saya lebih rajin lagi berdoa. Banyak perubahan-perubahan terutama pada diri saya sendiri ya. Tadinya saya tuh kalau ngomong nggak bisa pelan gitu ya, maksudnya nggak bisa terima kasar lah gitu, saya kasar sekali gitu. Tapi pada akhirnya dengan ikut BLCAP itu saya merasa aduh kok banyak ada perubahan ya. Ada perubahan, saya tuh kalau ngomong nggak tak nggak begitu lagi. Apalagi setelah kita ikut retret itu luar biasa banget. Waktu pencurahan Roh Kudus itu ya kita berasa di situ benar-benar kita kena banget. Terus pokoknya luar biasa deh. Sayang ya kalau kita tuh sampai nggak ikut itu, sayang banget gitu kalau kita sampai nggak ikut. Pertemanan kita dengan Tuhan, pendekatan kita dengan Tuhan itu luar biasa, sangat luar biasa benar-benar. Dan puji Tuhan luar biasanya saya tuh sampai saya ngikut seperti itu tuh saya nggak akan nyesel. Kalau bisa ada lagi kelanjutannya saya akan ikut lagi gitu loh. Untuk teman-teman CAP yang sudah menjalani CAP, yang sudah pernah jadi panitia juga, tapi belum lanjut ke BLCAP, ayo lanjut ke BLCAP. Saya percaya apa yang teman-teman dapat di CAP lebih ada manfaatnya lagi di BLCAP, ada yang lebih didapat lagi gitu. Dan saya lebih yakin lagi setelah kita lulus BLCAP, mudah-mudahan iman kita semakin bertambah, pelayanan kita semakin semangat, dan ya hidup jadi ringan gitu. Ya kalau dulu misalnya hal kecil aja yang nggak dicapai itu menggerutu, kenapa nggak begini ya. Kalau sekarang kan yang nggak dicapai, sesuatu nilai yang berharga yang sudah ada di kita aja hilang, udah itu depan Tuhan kok, kan ambil ya. Jadi lebih kita lebih ringan gitu, nggak terlalu kalau dulu kan kayaknya 100% duniawi banget. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk semua teman-teman yang belum ikut bina lanjut khusus evangelisasi pribadi atau yang kita kenal dengan istilah BLCAP, silakan teman-teman secepatnya mendaftarkan diri untuk ikut BLCAP, karena peserta di BLCAP diajak untuk menerima
dan menghayati kabar baik di dalam dirinya sendiri melalui relasi pribadi yang baru dengan Yesus Kristus yang akan merubah sikap dan perilaku peserta di dalam kehidupannya. Iya, Bapak Ibu yang sudah ikut CAP ya, segera mendaftar deh. Nggak ada kata penyesalan kalau kita ikut BLCAP. Segera untuk daftarkan untuk ikut BLCAP karena itu sangat bagus untuk kita lebih dekat dengan Tuhan dan juga kita lebih mengenal Tuhan dengan pengajaran-pengajaran di BLCAP. Jangan ragu, jangan takut bahwa kita kan udah tahu kalau BLCAP ini kan kita udah belajar dari CAP-nya seperti apa. Nah, untuk BLCAP ini kita tinggal mematangkan. Jadi lebih mengenal Tuhan, lebih semangat lagi lah, tidak mudah putus asa atau ragu-ragu. Yuk kita sama-sama mengenal Tuhan walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Jangan ragu lah, artinya memang situasinya seperti ini, tapi mungkin Tuhan punya rencana lain walaupun dengan cara yang Zoom, pasti Tuhan berikan kemudahan. Kepada teman-teman yang masih belum mendaftar menjadi peserta BLCAP, segera mendaftar. Tak usah sia-siakanlah waktu. Nggak tahu saya banyak pertimbangan, jangan banyak wah nantilah waktu saya ini terganggu, nanti kenyamanan saya, kebebasan saya terganggu. Waktu, kebebasan, kenyamanan itu punya Tuhan. Jadi kita harus menjalani itu panggilan Tuhan untuk kerinduan kita kepada Tuhan melalui BLCAP ini. Jadi tak usah banyak pertimbangan dah. Kadang-kadang kita pikir, waduh nanti saya terganggu waktu. Emangnya punya kita waktu, itu punya Tuhan. Tuhan juga kalau misalnya nggak berkenan ngasih waktu buat kita ya, detik ini kita mau diambil itu waktu kebebasan kita ya, udah mau bilang apa? Berbagilah waktu itu secara bijak untuk Tuhan. Dan lagi benefitnya itu pribadi dan buat keluarga juga. Biar sukacita di muka bumi ini semakin besar dan kita akan merasakan damai, ketenangan hidup nyata. Ketenangan itu, kedamaian itu bukan karena materi, itu bukan besar kecil itu dicukupkan dalam Kristus. Jadi Tuhanlah jadi utama, baru kepentingan kita minimum bisa balance. Teman-teman ya, semangat teman-teman, nggak rugi langsung mendaftar di BLCAP. Oke, saya pikir kalau pertanyaan barusan, jawabannya yang baru saja sampaikan. Kalaupun seandainya pada saat ya para peserta CAP tidak merasakan nih, saya merinding, tidak merasakan kuasa Tuhan yang sukacita yang dulu tidak pernah saya punya, kemudian sukacita yang sulit dijelaskan ini sekarang saya miliki. Saya berharap dan saya yakin peserta CAP yang nanti ikut CAP akan dapat di CAP. Nanti Anda semua yang belum ikut BLCAP, monggo ayo bareng-bareng ikut BLCAP. Jadi di sini nanti kita akan jauh lebih mendalami bagaimana caranya mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan tanpa kita sadari ada hal yang tidak kelihatan itu yang mempengaruhi hidup kita. Dan sukacita yang sekali lagi sulit dijelaskan itu akan menetap dalam diri kita. Amin. Seperti itu, Pak. Pesan saya di situasi dan kondisi pandemi seperti ini, kita kan ruang lingkupnya juga terbatas. Stay home, ya stay at home ya. Kerja pun di rumah, semua serba di rumah ya kan. Rasanya kesempatan untuk mengisi hati juga banyak terbuka luas, yaitu salah satunya yaitu ikut hal-hal seperti ini, sarana mengisi hati secara online yaitu BLCAP seperti ini gitu. Karena begitu kita ikut CAP selesai, rasanya semakin kita punya kerinduan, kita ikut BLCAP itu semakin menguatkan kita, semakin memperdalam kita. Jadi tunggu kapan lagi gitu kan, kesempatan online tidak terbatas ruang dan waktu, kan lagi kesempatannya, ya kan? Saran saya sih cepat ikut online, karena kalau kita harus offline datang membutuhkan waktu. Nah ini kesempatan yang sangat luar biasa, dari manapun itu bisa kalau online, ya kan? Tinggal stay dan keinginan hati dan kerinduan hati kita untuk lebih mendekatkan diri, itu aja. Yuk join BLCAP. Untuk yang belum ikut BLCAP, yang sudah ikuti CAP, tidak salah untuk terus lanjut ke BLCAP, banyak kegunaannya dan hasilnya untuk diri kita sendiri. Jadi siap segera mendaftarkan di BLCAP ke-6 ya. Saya ingin kasih tahu ke teman-teman, ke semua gitu, ikutlah gitu. Ikut itu sangat luar biasa, benar-benar sangat luar biasa. Banyak yang kita sudah dapat dari itu gitu loh. Coba yang belum ikut BLCAP ini, coba lah, itu jauh lebih luar biasa. CAP bagus, CAP bukannya saya bilang nggak bagus di sini, CAP itu bagus. Cuman di BLCAP itu pendekatan kita, pokoknya semuanya tuh berubah jauh lebih baik lagi gitu. Dari
kita sendiri, dekatnya kita dengan Tuhan. Dulu mah mana ada sih saya, sembayang ini, sembayang itu. Nah ada saya begitu-begitu gitu. Tapi setelah ikut BLCAP, benar, saya deket banget sih. Sampai makan pun saya berdoa. Dulu mana ada saya makan berdoa. Pokoknya kedekatan saya dengan Tuhan itu belum saya ngikut-ngikut seperti ini, itu nggak ada. Setelah saya ikut, saya lebih enak, maksudnya lebih damai, lebih tahu lah tentang harus bagaimana kepada Tuhan, saya tuh harus seperti apa gitu. Pokoknya saya pesan sama teman-teman siapapun yang belum pernah ikut BLCAP itu luar biasa. Ikutlah, itu tidak akan nyesel, luar biasa sekali.